Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan dengan NIM 2105026143, Prodi Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Islam D1. Yang terhormat Ibu Guru Vita selaku guru pengantar Ekonomi Islam dan teman-teman kelas Ekonomi Islam D1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja saya akan menjelaskan tugas dari pengantar Ekonomi Islam. Yang pertama, jelaskan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan ekonomi konvensional merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan perbedaannya. Ekonomi Islam yang pertama manusia sosial namun religius, sedangkan ekonomi konvensional manusianya sosial. Yang kedua dari ekonomi Islam yaitu menangani masalah dengan menentukan prioritas, sedangkan ekonomi konvensional yaitu menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Yang ketiga, dari ekonomi Islam, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Sedangkan di ekonomi konvensional, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu atau egois. Dan yang terakhir dari ekonomi Islam yaitu sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami. Sedangkan di ekonomi konvensional yaitu pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Soal yang kedua saya memilih, dalam ekonomi Islam, seringkali kita dengar tentang maslahah dan falah. Apa maksud dari keduanya? Jelaskan. Maslahah berarti memelihara tujuan atau syarak atau syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudaratan. Maksudnya yaitu dalam penerapan ekonomi Islam harus sesuai dengan ketentuan Islam dan memiliki manfaat yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Sedangkan falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Unsur falah meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri. Dari unsur-unsur tersebut mengandung aspek mikro dan aspek makroekonomi. Soal yang ketiga yang saya pilih adalah, apakah Anda setuju jika bunga bank dalam perbankan konvensional itu haram? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya setuju dengan yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwasanya sudah dihalalkan jual beli, kok kenapa harus riba? Soal yang keempat yaitu, menurut Anda jaminan sosial di era wabah seperti ini perlu atau tidak? Sertakan alasan Anda. Menurut saya perlu, karena efek dari wabah COVID-19 atau coronavirus ini sangat tidak mengenal strata sosial. Jadi banyak masyarakat yang memerlukan jaminan sosial agar dampak tersebut mengurangi kemunduran ekonomi masyarakat. Soal yang kelima yaitu, sebagai seorang penggiat ekonomi Islam di Indonesia, langkah nyata apa yang dapat Anda sumbangkan untuk kemajuan ekonomi Islam di Indonesia? Menurut saya yang pertama, perlunya kesadaran diri masing-masing untuk giat memajukan kemakmuran negara. Yang kedua yaitu ketersediaannya sumber daya manusia. Banyak sumber daya yang terlimpahkan di negeri, akan tetapi manusianya saja tidak bisa mengolahnya.
perlu digarisbawahi, kita sebagai mahasiswa harus berpikir produktif terhadap lingkungan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang masih ada. Bukan yang ada tapi ditiadakan. Yang ketiga, perlunya jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita demi mensejahterakan perekonomian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. Soal yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang milku tam dan milku nakis? Jelaskan perbedaan dan berilah contohnya. Milku tam atau milik sempurna yaitu pemilikan yang meliputi bendanya dan manfaatnya sekaligus. Artinya, penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu mencakup benda dan manfaatnya. Pemiliknya sepanjang masa kecuali sudah dipindah tangankan sesuai hukum. Sedangkan milku nakis atau milik tak sempurna yaitu ada dua jenis. Yang pertama, pemilikan yang hanya terbatas pada manfaatannya tanpa dapat menguasai bendanya. Dan yang kedua yaitu pemilikan yang terbatas pada bendanya tapi tidak memanfaatkannya, bersifat sementara. Contohnya yaitu barang jaminan hutang, barang gadaian, dan lain-lain. Soal terakhir atau soal nomor 7 yang saya pilih yaitu ada 5 prinsip dasar ekonomi Islam. Jabarkan 5 poin tersebut dan berilah contoh aplikasinya. Yang pertama ada tauhid atau keimanan. Memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan. Memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yaitu menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat yaitu khilafah atau pemerintah, yaitu peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Dalam Islam hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan Ibu Vita selaku guru pengantar ekonomi Islam. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.